akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karenanya hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin, alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, video online yang menjamur, pelecehan seksual tumbuh subur, kekerasan, bullying, hingga tawuran yang tak kenal umur. Jika terus kita biarkan, maka tidak mustahil Indonesia akan hancur tersungkur. Oleh karena itu hadirin, agar hal tersebut tidak semakin menjadi-jadi, maka sebagai salah satu solusinya, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalul khitabil ilahiyyin ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilmi. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Thohir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tadwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah al-ba'ul lil isti'anah yang artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan ruhani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus Tina Cirebon yang beberapa waktu lalu kembali viral. Tawuran berdarah antar pelajar di Boyolali di awal tahun 2025. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Cilandak, Jakarta, seorang remaja berusia 14 tahun berani melukai ibunya dan tega membunuh ayah dan neneknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jujur kami akui mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim.
Bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang hebat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada Sang Pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kenistaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti, akhirnya justru mendatangkan azab Sang Ilahi. Oleh karena itu hadirin, penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi. Sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi yang kuat ilmunya, kuat karakter dan integritasnya. Sepakat hadirin? Sepakat. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapatlah kita ambil sekelumit kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pengembangan intelektual semata, tetapi juga harus berorientasi pada penguatan karakter dan etika. Inilah solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya dahsyat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Singajaya jalannya muter-muter, pergi tamasya bersama sahabat. Mari kuatkan pendidikan karakter agar bangsa kuat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. S23 yang merupakan peserta terakhir pertemuan kali